Ya, Markus 16 ayat 17 dan 18 saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, secara pribadi coba baca ayat ini, renungkan satu persatu. Ya. Dikatakan di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya, dia nggak bilang tanda-tanda ini akan menyertai para pendeta. Nggak dibilang tanda-tanda ini akan menyertai para gembala. Nggak dibilang tanda-tanda ini akan menyertai para pendoa. Nggak dibilang tanda-tanda ini akan menyertai para profesional atau para wanita. Tapi dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi pendeta yang percaya, gembala yang percaya, pendoa yang percaya firman Tuhan tentunya, maka janji Tuhan bilang ini tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Nah, percaya itu soal keputusan. Dua orang menghadapi situasi yang sama, tapi keputusan mereka masing-masing bisa berbeda. Ya, percaya itu soal keputusan. Nah, kalau kita baca Ibrani 11 ya, ayat 6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata percaya itu bagian dari iman. Iman itu kalau kita pecah, saudara, ya. Ada hamba Tuhan yang bagikan seperti itu ya di Roma 10 ayat 8, bahwa iman itu ada dua elemennya. Yang pertama itu percaya dalam hati. Percaya dalam hati, lalu setelah itu memutuskan setelah percaya, maka apa yang dipercaya itu meluap dari hati lewat perkataan. Makanya kalau kita baca di Roma 10 ayat 10 dikatakan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, seperti itu ya dia bilang. Itu mekanisme iman. Kalau saya mundur ke ayat 8 ya, Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi iman itu menyangkut hati yang memutuskan untuk percaya, lalu keluar dari mulut pengakuan atas apa yang kita percaya. Itu sebabnya saudara dan saya ketika memutuskan untuk percaya firman Tuhan, kita perlu jaga juga mulut kita, lidah kita, supaya jangan ngomong sesuatu yang bisa membatalkan apa yang kita percaya ini. Itu sebabnya juga Zakaria yang jadi imam waktu itu, ketika malaikat Gabriel datang memberitahu bahwa istrimu Elizabeth akan hamil dan punya anak, kamu harus kasih nama itu Yohanes. Itu Yohanes Pembaptis. Nah, Zakaria nggak percaya. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Aku sudah tua. Lalu Gabriel bilang, kamu akan bisu, kamu nggak boleh ngomong sampai nanti istrimu sudah melahirkan, baru kamu boleh ngomong. Sebab perkataannya itu bisa membatalkan. Ya. Orang sudah tua, tiba-tiba perutnya membesar, jangan-jangan kanker itu, jangan-jangan tumor. Itu bisa jadi, saudara. Ya, sebagian dari kita itu ketika kena gejala udah ketakutan duluan, omongan kita itu membentuk apa yang kita takuti itu terjadi. Ya, makanya hati-hati dengan perkataan. Salah satu doa di pemazmur itu, berjaga-jagalah pada pintu bibirku, pintu mulut. Ya, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut
orang mengaku dan diselamatkan. Realisasinya itu terjadi ketika kita mendeklarasikan apa yang kita percaya itu. Ya, itu sederhananya kayak begitu. Tapi prakteknya itu kadang-kadang melalui banyak tantangan, ada proses, perlu ketekunan supaya apa yang kita percaya itu, yang sudah kita deklarasikan itu bisa jadi. Ya. Nah, jadi Markus 16 ini bicara tidak sekedar percaya, ya, tapi lebih dari itu. Percaya itu dilanjutkan dengan perkataan kita, mengaku apa yang kita percaya, lalu dilanjutkan dengan tindakan kita. Tindakan itu meneguhkan apa yang kita percayai. Makanya dikatakan di Markus 16 ayat 18 itu, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bagaimana kita bisa mengalami janji ini? Ya, pertama percaya, lalu jaga perkataan. Hati-hati jangan sampai perkataan kita itu membatalkan apa yang kita percayai. Lalu yang berikutnya adalah tindakan iman, percaya. Saya orang percaya, saya letakkan tangan atas orang sakit. Ini firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa orang itu akan sembuh. Dalam prakteknya sebagian mungkin gak sembuh. Ada banyak hal penyebabnya, tapi tidak mengubah firman ini. Nah, itu saudara perlu ingat, ya. Banyak orang naik motor kecelakaan, tapi tidak membuat orang lain berhenti untuk gak naik motor. Iya kan? Banyak orang naik, sebagian orang saya bilangnya, naik pesawat terbang terus kecelakaan, pesawatnya hilang, tapi tidak mengurangi minat banyak orang untuk tetap naik pesawat terbang. Bagaimana dengan firman Tuhan? Saudara percaya, saudara doain orang sakit, orang itu gak sembuh. Apakah membuat saudara meragukan firman Tuhan? Saya nggak bicara untuk orang di luar gereja yang tidak percaya firman Tuhan. Kita bicara pada orang-orang yang percaya firman Tuhan. Ya. Jadi percaya itu bagian dari iman. Nah, iman itu tadi saya sebutkan, percaya dalam hati, lalu meluap lewat perkataan, lalu ada tindakan kita. Tindakan kita itu yang sejalan dengan apa yang kita percayai. Sebab iman tanpa perbuatan kan mati katanya. Ada tindakannya. Nah, saya mau ajak baca sekarang tentang iman itu di Ibrani 11 ya, ayat 1. Ini definisi tentang iman ya. Bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Itu bahasa Indonesianya. Ya. Tapi saya mau tunjukkan terjemahan Amplified Bible dan saya mau banyak bahas di sini. Ya. Amplified Bible yang klasik. Now faith is the assurance, itu kepastian, konfirmasi. Title deed itu kalau saudara punya tanah, bukti bahwa saudara punya tanah itu nggak harus saudara tinggal di situ. Saudara punya sertifikatnya, itu bukti bahwa saudara punya, memiliki tanah itu, walaupun saudara belum pernah lihat. Iman adalah kepastian, konfirmasi dari sesuatu yang kita harapkan, being the proof of things, menjadi bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat, dan keyakinan tentang realitasnya. Itu iman. Lalu saya suka terjemahan dalam kurungnya ini ya, penjelasannya. Faith perceiving as real. Ya, faith perceiving as real fact. Iman itu menerima sebagai sesuatu yang nyata what is not revealed to the senses. Iman itu menerima sebagai sesuatu yang real, nyata,
yang tidak dapat ditangkap oleh indera kita. Nah, kita punya 5 indera ya, panca indera. Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya hidung untuk mencium, kita punya lidah untuk mengecap, kita punya kulit ya untuk merasakan. Sesuatu kita katakan ada kalau bisa ditangkap oleh indera ini. Ya, bisa 5-5-nya, bisa cuma beberapa atau cukup 1. Ya, misalnya ada orang di belakang saya, walaupun mata saya nggak lihat, tapi telinga saya mendengar, maka saya bisa katakan ada orang, walaupun saya nggak lihat. Contoh lain lagi misalnya, saya nggak lihat ini aliran AC-nya seperti apa. Saya bisa mengatakan AC-nya nyala karena saya merasakan dingin. Beda kalau dimatikan, terasa panas. Tapi kalau AC itu nyala, walaupun saya nggak lihat, karena kan nggak berwarna, nggak dapat ditangkap oleh mata saya. Juga barangkali karena suaranya begitu halus, saya nggak dengar AC itu nyala apa enggak. Tapi saya rasakan dingin, saya bisa bilang AC-nya nyala. Ya, jadi sesuatu itu bisa kita katakan ada karena bisa ditangkap oleh indera kita, entah oleh mata kita, telinga kita, atau oleh kulit kita. Atau kalau saya dikasih air putih ya, lalu ketika saya minum, saya lihat airnya putih, tapi saya rasakan manis. Oh, ada gulanya ini. Walaupun saya nggak lihat gulanya itu, karena putih, bening, larut semuanya. Saya juga nggak dengar suara gula. Bagaimana mendengar suara gula? Tapi lidah saya itu mengecap bahwa ini manis, ini ada gulanya. Jadi saya bisa bilang ini ada gula, walaupun mata saya nggak lihat, telinga saya nggak dengar, kulit saya nggak merasakan, ya karena kulit kan nggak bisa merasakan manis pun enggak. Tapi lidah saya mengecap itu. Ya. Berarti saya bisa bilang ini ada gula karena ada rasanya yang ditangkap oleh indera pengecap saya, oleh lidah saya. Ya. Contoh lain lagi begini. Dulu saya tinggal di satu tempat ya, SMP sampai SMA. Rumah saya itu pagarnya cukup rapat. Jadi seringkali tukang jualan suka mangkal di situ. Salah satu yang suka mangkal tuh tukang sate Padang. Tetangga saya orang Padang. Ya. Sekitar jam 4 sore tukang sate Padang itu akan berhenti depan pagar saya. Nah, kalau tukang bakso dia akan ketok mangkoknya ting 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 sehingga kita tahu ada tukang bakso lewat. Atau pakai ketokan zaman dulu mie tok 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 toknya, kita tahu oh ada tukang mie lewat. Tapi kalau sate Padang, saudara, yang dulu suka mangkal depan rumah saya, dia nggak pakai ketok piring, dia nggak teriak sate enggak. Yang dia buat apa? Begitu dia sudah parkir di tempat di depan pagar saya, lalu dia nyalakan dia punya arang itu, kompor ya, dia kipas-kipas, lalu diambil bumbunya, 1 sendok sedikit, dia taruh di atas itu bara api itu, dia kipas-kipas. Nah, bau harum itu akan masuk ya, sampai ke kamar saya juga. Nah, saya nggak dengar, nggak lihat, ya. Pokoknya saya nggak tahu bahwa itu tukang sate Padang, tapi saya cium bumbu sate Padang. Oh, ada tukang sate Padang di depan. Nggak lama tetangga saya keluar dengan anak-anaknya bawa piring. Itu belum zaman HP, ya. Tapi ada bau yang nyebar masuk ke kamar-kamar sehingga orang-orang tahu, oh itu ada sate Padang. Ya. Sesuatu itu dikatakan ada karena bisa ditangkap oleh indera kita. Nah, saudara suka nyanyikan lagu ini ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Nah, pernah renungkan nggak yang dinyanyikan itu apa? Allah sanggup melakukan segala perkara, dan yang dia lakukan, yang dia sediakan itu tidak pernah dilihat mata. Artinya mata kita nggak bisa tangkap, nggak pernah didengar telinga kita nggak bisa dengar itu, nggak pernah muncul di hati kita sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Itu disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Lewat apa kita bisa tangkap itu? Lewat iman. Karena iman itu menangkap sesuatu yang gak bisa ditangkap oleh panca indera kita. Iman menerima, mengakui bahwa sesuatu itu ada, walaupun mata kita gak lihat, hidung kita gak menciumnya, telinga gak mendengar. Semua panca indera kita ini gak bisa menangkap itu. Tapi iman itu menerima sesuatu sebagai sesuatu yang ada, walaupun panca indera kita nggak bisa tangkap. Nah, itu yang Tuhan sediakan. Jadi kalau kita berdoa untuk orang sakit, atau kita berdoa untuk diri kita, waktu kita berdoa, kita putuskan percaya, kita mengakui, mungkin indera kita belum bisa menangkap itu. Mungkin badan kita masih menggigil. Kadang-kadang kan kita maunya instan, didoain mau langsung jadi. Faktanya saudara, nggak selalu secepat itu. Kadang-kadang ada tenggang waktu, dan itu dibutuhkan untuk tetap percaya. Waktu Imam Zakaria dikasih tahu sama malaikat Gabriel bahwa istrimu itu akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan harus diberi nama Yohanes, dia awalnya gak percaya. Lalu istrinya mulai perutnya membesar. Baca di Alkitab, Elizabeth menyembunyikan diri, tidak menampakkan diri. Ya, beberapa bulan, 5 bulan kalau nggak salah. Kenapa? Karena kalau dia keluar, orang bilang, kamu kenapa itu buat kamu? Oh, ini kanker ini. Itu bisa meruntuhkan apa yang dia percayai. Ya. Kadang-kadang ketika kita sedang menggumuli sesuatu dalam doa, kita harus jaga atmosfer di sekitar kita. Karena kalau kita ketemu orang-orang yang nggak percaya, itu bisa membatalkan apa yang kita percayai. Pernah baca Tuhan Yesus ketika mau bangkitkan anak Zairus, apa yang dia buat? Ya. Orang-orang ketawa kan, ketika Yesus bilang, enggak, ini cuma tidur. Mereka ketawa semua. Lalu Tuhan melarang orang-orang untuk masuk, semua disuruh keluar. Yang ikut bersama Yesus itu cuma Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Ini 3 orang lingkaran dalam yang sering bersama-sama Yesus. Petrus itu pernah jalan di atas air. Yohanes itu dekat dengan Yesus. Jadi ini orang-orang yang memang ketika Yesus mau bangkitkan orang mati, mereka ini percaya. Karena kalau atmosfernya itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan, sangat sulit, bahkan bisa-bisa nggak terjadi mujizat. Pernah baca Tuhan Yesus ketika di kampung halamannya, orang-orang bilang begini, loh, kok bisa punya kuasa seperti itu ya? Ini kan tukang kayu. Kita kenal kan saudara-saudaranya. Lalu dikatakan mereka kecewa dan menolak dia. Ayat berikutnya mengatakan Yesus tidak dapat membuat satu mujizat pun. Bukan gak mau, gak bisa. Kenapa? Karena mereka gak percaya. Atmosfer ketidakpercayaan itu menghalangi untuk mujizat itu bekerja. Saudara dan saya ibadah hari Minggu dengan firman, ya kita disegara dengan pujian penyembahan, dan itu luar biasa, ya. Itu satu hal yang sangat memberkati kita.
Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah setiap hari Minggu ketika saudara datang, saudara mendengar dia berbicara di hati saudara secara pribadi, tidak hanya soal bagaimana hidup seperti yang dia mau, tapi ada janji yang Tuhan berikan dan saudara pegang itu, saudara percaya itu menjadi milik saudara, walaupun sekarang belum terjadi, butuh waktu, dan ketika saudara setia itu terjadi. Elizabeth ketika hamil, dia jaga lingkungan, begitu dia sudah makin yakin betul ini anak ini. Ya. Masih butuh waktu saudara, orang hamil itu butuh waktu 9 bulan sampai anaknya lahir. Nah perlu dijaga. Ya. Dengan banyak hal. Perlu didoakan supaya apa yang sudah terlihat itu, benih yang di dalam perut itu, dia berkembang dan akhirnya lahir menjadi anak. Doa juga seperti itu saudara. Markus 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, prosesnya kayak begitu juga. Apapun pergumulan saudara, kalau kita nyanyikan Allah sanggup melakukan segala perkara, dahulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya nggak berubah. Nah itu tersedia hal-hal yang nggak dapat dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam hati, mungkin karena kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika saudara mendengar firman, saudara putuskan untuk percaya, lalu saudara berkata-kata dengan benar, menyuarakan apa yang saudara percayai itu, maka itu menjadi iman yang nanti menarik janji yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Kelihatannya simpel saudara, tapi prosesnya itu nanti ada ujian, bagaimana saudara menghadapi fakta dan tetap percaya janji Tuhan, sehingga fakta yang saudara lihat itu bisa berubah. Kalau saudara dengar kesaksian, orang sakit misalnya sembuh, belum tentu saudara bisa tiru mentah-mentah apa yang mereka lakukan, karena mungkin pengenalan akan Tuhannya berbeda. Tapi setidaknya itu menjadi suatu bukti atau contoh bahwa Tuhan buat mujizat dalam diri seseorang. Lalu kalau orang lain juga mengalami hal itu, karena dia percaya, dan dia juga percaya pada Tuhan yang sama seperti yang saya percayai. Lalu kenapa kalau dia ngalami, kenapa saya nggak ngalami? Itu menjadi tantangan buat kita untuk belajar percaya. Saya sering bilang begini, kalau saya dengar sebuah kesaksian, apalagi beberapa hamba Tuhan yang saya suka belajar gitu, dan saya bilang begini, ini kalau sekolah mungkin hamba Tuhan ini sudah sekolahnya sampai S2 barangkali. Mungkin saya baru SD atau SMP. Tapi kalau saya terus di sini, saya akan sampai di sana. Kalau saudara pergi ke Pancoran, ada patung yang miring begini. Nah, kok bisa miring begini, nggak ambruk gitu? Ada pelajarannya. Bagaimana bisa seperti itu? Waktu saya masih SD, SMP, saya nggak ngerti. Tapi ketika saya terus belajar, ikutin, waktu saya kuliah ada pelajaran matematika, lalu pelajaran mekanika, nanti ada mekanika teknik, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akhirnya saya belajar, ternyata bisa buat bangunan begitu dari beton, miring kayak begini, tidak ambruk. Pelajaran kerohanian juga seperti itu. Karena mendengar kesaksian, ada orang-orang yang alami mujizat, jadikan itu suatu yang membuat saudara semangat. Bisa kok. Cuma mungkin sekarang saya belum tahu bagaimana. Tapi saya mau percaya bahwa itu bisa. Bahwa Tuhan sanggup. Dan saya mau belajar ikuti jalan-jalannya. Saya mau belajar percaya. Sehingga saya juga bisa mengalami apa yang dia alami.